Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Gema Nusantara dimanapun saja Anda semua berada, senang sekali rasanya pada kesempatan yang sangat bahagia ini saya kembali bisa menyapa Anda dalam suasana penuh bahagia serta dalam kondisi sehat walafiat. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan dan dihilangkan segala macam bentuk kesulitan. Amin amin ya rabbal alamin. Pada episode kali ini insya Allah saya akan membagikan satu faidah yang sangat agung, yaitu tentang sebuah wasilah yang bisa kita lakukan untuk menyampaikan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita rezeki yang banyak dan barokah. Agar Allah Subhanahu wa taala mencurahkan untuk kita harta yang melimpah dan maslahah, sehingga cukup untuk kebutuhan hidup kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam menyampaikan penjelasan berikut ini, saya mengutip keterangan dari sebuah kitab, yaitu Syamsul Ma'arif Kubra, di mana kitab ini disusun oleh Syekh Abil Abbas Ahmad bin Ali Al-Buni rahimahullah. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan barokah dari beliau, dan mudah-mudahan para sahabat yang mengamalkan bacaan ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusannya, dimurahkan rezekinya, dilunaskan hutang-hutangnya, dan dikabulkan segala hajatnya. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Di mana dalam kitab ini diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim, qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Al-mu'ti wal mughithu ismani azimani. Lafaz al-mu'ti dan al-mughith ismani azimani adalah dua asma Allah yang sangat agung keduanya. Jadi lafaz al-mu'ti dan al-mughith yang biasa kita baca, ya mu'ti ya mughithu, ya mu'ti ya mughithu, adalah dua asma Allah yang sangat agung sekali kedudukannya dan sangat besar pula khasiatnya. Al-mu'ti artinya zat yang maha memberi, sementara al-mughithu artinya zat yang maha menolong. Dzakiruhuma tambajisu lahu ainur rizki. Pengamal dari dua asma tersebut, artinya orang yang istiqomah mengamalkan ya mu'ti ya mughithu, ya mu'ti ya mughithu dengan istiqomah, tambajisu lahu ainur rizki, akan memancar untuknya sumber kehidupan, sumber rizki. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki kepadanya dari berbagai macam sumber. Boleh dari usaha dagang, atau dari usaha tani, atau apapun yang bisa menjadi penyebab datangnya rizki itu kepadanya, Allah Subhanahu wa taala akan berikan untuk orang tersebut. Wa tafjuru lahu anharu hadzal 'aishi, dan akan mengalir untuknya sungai-sungai kehidupan. Fayahya sa'idan wa yamutu syahidan, sehingga ia akan hidup dengan penuh bahagia, wa yamutu syahidan, dan akan meninggal dunia kelak dalam keadaan syahid. Artinya, kata pengarang kitab ini, orang yang istiqomah membaca ya mu'ti ya mughithu, ya mu'ti ya mughithu, akan diberikan rezeki oleh Allah dari berbagai macam sumber, dari berbagai macam usaha akan dibukakan oleh Allah untuknya, sehingga ia hidupnya bahagia, dan kelak ketika sampai pada waktunya akan meninggal dunia dalam keadaan mulia. Wala yastadimu dzikrahuma man alaihi dainu illa waffahullahu ta'ala. Dan tidaklah bacaan itu diamalkan oleh orang-orang yang sedang terjerat hutang, terlilit hutang, illa waffahullahu ta'ala, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala akan melunasinya. Artinya, jika yang mengamalkan bacaan itu adalah orang yang kebetulan dia sedang terlilit hutang, terjerat tanggungan besar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan kepada yang bersangkutan untuk segera dapat melunasinya atau menyelesaikannya.
Wa hadzal amalu lahu ta'sirun 'azimun fi idhabil faqri. Dan amalan ini atau bacaan ini lahu ta'sirun 'azim, mempunyai dampak yang sangat dahsyat, mempunyai pengaruh yang sangat hebat, mempunyai khasiat yang sangat luar biasa fi idhabil faqri, dalam hal menghilangkan kefakiran. Artinya, jika kebetulan yang mengamalkan ini adalah orang yang fakir, orang yang miskin, maka akan dihilangkan oleh Allah kefakiran dan kemiskinannya, sehingga hidupnya tidak miskin lagi atau tidak fakir lagi. Wa qada'id dain, ay lahu ta'sirun 'azimun fi qada'id dain. Bahwa amalan ini lahu ta'sirun 'azim, juga mempunyai pengaruh yang sangat besar, dampak yang sangat hebat, khasiat yang sangat luar biasa fi qada'id dain, dalam hal melunasi hutang. Artinya yang bersangkutan akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk segera dapat melunasi hutangnya, berapapun hutang itu dimilikinya. Wa taysiril arzaq, ay lahu ta'sirun 'azim fi taysiril arzaq. Bacaan ini juga mempunyai dampak yang sangat hebat, pengaruh yang sangat besar dalam hal menarik datangnya rizki. Pengamalnya akan diberi rizki oleh Allah yang melimpah, yang datang dari segala penjuru atas ma'unah dan rahmatnya, atas pertolongan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa numuwil mali, dan mempunyai dampak yang sangat besar dalam hal perkembangan ekonomi. Ekonominya berkembang, usahanya maju, bisnisnya berjalan lancar. Semua ini terjadi atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa taktsirit ta'ami wasyarabi, ay lahu ta'sirun 'azim fi taktsirit ta'ami wasyarab. Ia juga mempunyai dampak yang sangat hebat dalam hal memperbanyak makanan dan minuman. Artinya orang yang mengamalkan bacaan itu dijamin oleh Allah dalam hal urusan sandang pangannya. Artinya ia tidak akan mengalami kekurangan sandang pangan atau makanan. Wa inzalil barakah, ay lahu ta'sirun 'azimun fi inzalil barakah. Bacaan ini juga mempunyai dampak yang sangat besar dalam hal datangnya barakah. Artinya pengamalnya diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rizkinya barakah, usahanya barakah, keluarganya barakah, hidupnya barakah. Semua penuh keberkahan atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang tentang kaifiyah atau tata cara dalam mengamalkannya, sangat baik sekali bacaan ini kita lakukan di waktu malam sehabis kita melaksanakan salat sunat hajat. Pertama, caranya kita bangun di waktu malam, kita ambil wudhu, kita pergi ke musholla atau ke tempat yang suci lainnya, kita lakukan salat sunat hajat di sana. Usolli sunnatal hajati raka'ataini lillahi ta'ala. Kemudian setelah selesai sholat sunat hajatnya, lalu kita membaca istighfar dan sholawat masing-masing 3 kali. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, itu 3 kali. Dilanjutkan dengan sholawat 3 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian setelah selesai istighfar dan salawatnya, lalu kita bertawassul dengan mengirimkan surat Al-Fatihah masing-masing 1 kali. Pertama kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1 kali, yang kedua kepada kedua orang tua kita 1 kali, yang ketiga kepada semua guru-guru kita 1 kali. Ini tidak usah disebut satu-satu namanya, cukup kita mengatakan Fatihah. Yang ketiga saya khususkan kepada semua guru-guru saya Al-Fatihah. Fatihah yang keempat kita khususkan kepada semua pemilik ijazah dari amalan ini. Ini juga tidak usah disebut satu-satu namanya, cukup kita mengatakan Fatihah yang keempat saya khususkan kepada semua pemilik ijazah dari amalan ini Al-Fatihah. Dan yang kelima, Fatihah untuk hajat kita. Misalnya, ya Allah, mudah-mudahan dengan barokah bacaan ini Engkau memberiku harta yang banyak dan barokah, Al-Fatihah. Dan lain sebagainya, tergantung dari hajat yang bersangkutan. Kemudian setelah selesai tawassulnya, lalu kita memulai membaca bacaan tadi, ya mu'ti ya mughithu, ya mu'ti ya mughithu, sebanyak 3000 kali.
Saya ulangi, setelah selesai tawasulnya, lalu kita memulai membaca bacaan tadi sebanyak 3000 kali. Ini tidak lama, karena ini bacaan pendek, hanya butuh waktu maksimal 45 menit. 45 menit. Dan setelah selesai, lalu kita tutup dengan doa sesuai dengan keinginan kita. Nah, amalan ini kita lakukan minimal 7 malam, atau 21 malam, atau 41 malam, tergantung dari besarnya hajat kita, dan tergantung dari kemampuan kita untuk beristiqamah dalam mengamalkannya. Nah, sekarang bagi sahabat yang mungkin merasa kurang jelas dengan penjelasan yang saya sampaikan ini, maka kesimpulannya atau tata cara dalam mengamalkannya semuanya saya tulis lengkap di kolom deskripsi. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa berkenan untuk membimbing kita, menuntun dan mengarahkan kita menuju jalan hidayahnya, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Gema Nusantara, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga bisa menjadi amal jariah bagi saya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan bagi sahabat yang berkenan untuk mendukung channel ini, sangat baik sekali bagi sahabat untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya, agar para sahabat tidak ketinggalan setiap update terbaru dari video yang ada di channel ini. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.